Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, Kali ini kami dari kelompok 8 Fisika Terapan akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan materi fisika statistik. Next. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu atas nama Ridho Amrullah Bajar. Yang kedua yaitu atas nama Sri Wahyuni Yusuf. Yang ketiga saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Ridwas Gaus. Yang keempat yaitu Gunawan Wijaya. Dan yang terakhir atas nama Gerard Pabendon. Next. Jadi materi yang akan kami bawakan pada pagi menjelang siang ini yaitu yang pertama statistik klasik, yang kedua statistik kuantum, yang ketiga kondensasi Bose-Einstein, yang keempat aplikasi statistik Bose-Einstein, dan sifat gas fermion. Next. Materi pertama statistik klasik yang akan dibacakan oleh saudara kami yaitu Gunawan Wijaya. Kepada saudara kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi materi yang pertama itu statistik klasik. Next. Dalam statistik klasik ini terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama itu distribusi Boltzmann. Yang kedua ada distribusi energi kinetik Maxwell. Yang ketiga CV untuk padatan. Dan yang kelima kapasitas panas, gas, dan padatan. Yang keempat kapasitas panas, gas, dan padatan. Next. Yang pertama itu distribusi Boltzmann. Distribusi Boltzmann itu atau dinotasikan dengan FBE adalah fungsi distribusi fundamental fisika statistik klasik, di mana persamaan matematisnya itu FBE sama dengan A, E kecil pangkat minus E besar per KT, di mana A adalah konstanta normalisasi yang nilainya bergantung pada sistem tertentu dipertimbangkan. E pangkat minus E besar per KT itu disebut faktor Boltzmann. K adalah konstanta Boltzmann yang setara dengan 1,381 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per K. E adalah bilangan Euler atau setara dengan 2718 dan T adalah suhu. Derivasi Boltzmann dilakukan untuk menetapkan sifat dasar dari fungsi distribusi untuk kecepatan molekul dalam gas dalam kesetimbangan termal yang telah diperoleh oleh Maxwell beberapa tahun sebelumnya, dan untuk menunjukkan bahwa distribusi kecepatan gas yang tidak dalam kesetimbangan termal akan berkembang ke arah distribusi Maxwell dari waktu ke waktu. Next. Yang kedua itu distribusi energi kinetik. Distribusi energi kinetik itu seperti terlihat digambarkan pada gambar di bawah, di mana energi kinetik rata-rata dihitung dengan cara yang sama seperti kecepatan rata-rata, yaitu distribusi dikalikan dengan E atau kuantitas yang dirata-ratakan, dan hasilnya terintegrasi pada semua nilai E dari 0 menuju tak hingga.
dan dibagi dengan jumlah molekul N. Sehingga secara matematis dituliskan dengan persamaan E sama dengan 1/N integral 0 sampai dengan hingga E NE sama dengan 2pi per pi kali KT pangkat 3/2 integral 0 sampai hingga E pangkat 3/2 dikali E pangkat minus E besar per KT DE sama dengan 3/2 KT. Nah, pada gambar di bawah ini terlihat distribusi energi kinetik Maxwell untuk molekul-molekul gas ideal, mana energi rata-rata itu sama dengan 3 kT/2. Next. Selanjutnya itu kapasitas gas dan padatan. Sifat penting kedua dari sistem klasik yang diturunkan dari distribusi Boltzmann adalah sifat yang berlaku untuk gas dan padatan, atau disebut juga sebagai teorema ekuipartisi. Mana teorema ekuipartisi itu menyatakan bahwa dalam kesetimbangan setiap derajat kebebasan menyumbang 1/2 kT ke rata-rata energi per molekul, di mana derajat kebebasan adalah koordinat atau komponen kecepatan yang dikuadratkan dalam ekspresi energi total molekul. Misalnya, satu dimensi osilator harmonik memiliki 2 derajat kebebasan, yaitu X dan Vx. Sedangkan molekul gas monoatomik itu memiliki 3 derajat kebebasan, Vx, Vy, dan Vz. Next. Selanjutnya itu CV untuk padatan. Teorem ekuipartisi juga berguna dalam memahami kapasitas kalor zat panas atau yang dinotasikan dengan CV, di mana pada tahun 1819 P. Dulong dan A. Petit menunjukkan bahwa kapasitas panas molar sebagian besar padatan itu hampir sama dengan 6 kal per kmol atau setara dengan 3R. Mana hasil ini digunakan oleh mereka untuk mendapatkan berat molekul yang tidak diketahui dari kapasitas panas yang ditentukan secara eksperimental. Hukum empiris Dulong-Petit sudah diturunkan dari teorema ekuipartisi dengan mengasumsikan bahwa energi internal padatan seluruhnya terdiri dari energi vibrasi molekul, di mana jika konstanta gaya pada arah X, Y, dan Z berturut-turut adalah K1, K2, dan K3, energi vibrasi masing-masing molekul nyatakan dalam persamaan E sama dengan 1/2 mvx pangkat 2 ditambah 1/2 mvy pangkat 2 ditambah 1/2 mvz pangkat 2 ditambah 1/2 K1 dikali X kuadrat ditambah 1/2 K2 dikali Y kuadrat dan ditambah 1/2 K3 dikali dengan Z kuadrat. Next. Karena ada 6 suku kuadrat, maka energi rata-rata per molekul adalah 6 dikali 1/2 kT. Dan energi total 1 mol itu 3 NaKT atau sama dengan 3 RT, menghasilkan kapasitas panas untuk padatan sama dengan 3R, di mana pada suhu tinggi, semua padatan mematuhi hukum Dulong-Petit. Untuk suhu di bawah beberapa nilai kritis, kapasitas panas turun cukup di bawah nilai 3R dan mendekati 0 saat T mendekati 0. Di mana suhu kritis itu adalah karakteristik dari padatan, di mana ini lebih rendah untuk padatan lunak seperti timah daripada untuk padatan keras seperti berlian. Nah, pada gambar di slide ini terlihat model sederhana zat padat yang terdiri dari atom-atom yang dihubungkan satu sama lain oleh pegas. Sehingga energi internal padatan kemudian terdiri dari energi kinetik dan energi vibrasi potensial. Next. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gunawan Wijaya
Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi kedua, yaitu statistik kuantum yang akan dibacakan oleh saudari kita Sri Wahyuni Yusuf. Kepada saudari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu statistik kuantum. Nah, distribusi Bose-Einstein dan Fermi-Dirac, di mana sifat gelombang partikel dalam mekanika kuantum mencegah partikel identik untuk dibedakan satu sama lain, di mana luasnya yang terbatas dan tumpang tindih fungsi gelombang ini membuat partikel identik tidak dapat dibedakan. Jadi, jika ada dua partikel identik 1 dan 2 lewat dalam panjang gelombang de Broglie satu sama lain dalam beberapa peristiwa, kita dapat membedakan mana dari partikel yang muncul adalah 1 dan mana yang 2. Yaitu kita tidak dapat membedakan antara beberapa kemungkinan penggambaran peristiwanya. Perlakuan partikel klasik yang mengarah pada distribusi Boltzmann dapat diperluas ke sistem yang mengandung sejumlah besar partikel identik yang tidak dapat dibedakan. Nah, di slide terdapat gambar 3, di mana gambar 3 ini merupakan sifat gelombang partikel mekanika kuantum yang menghalangi kita untuk menentukan mana dari 4 kemungkinan yang ditunjukkan pada gambar yang benar-benar terjadi ketika dua partikel identik yang tidak dapat dibedakan lewat dalam de Broglie panjang gelombang satu sama lain. Nah, untuk perlakuan teoritis pertama untuk partikel dengan putaran nol atau bilangan bulat, yaitu partikel yang tidak mematuhi prinsip pengecualian, seperti atom helium dengan putaran nol dan foton dengan putaran 1. Dilakukan oleh Bose pada tahun 1924. Ketika ia menyadari bahwa distribusi Boltzmann ini tidak cukup menjelaskan perilaku dari foton. Distribusi statistik baru Bose untuk foton digeneralisasikan ke partikel masif oleh Einstein tidak lama kemudian. Fungsi distribusi yang dihasilkan disebut dengan distribusi Bose-Einstein yang dinyatakan dalam persamaan berikut seperti yang tertera pada slide, di mana E alpha adalah konstanta normalisasi yang bergantung pada sistem. Partikel yang distribusi statistiknya diberikan oleh persamaan di atas disebut dengan bosons. Setelah penemuan spin, elektron, dan pengembangan mekanika gelombang relativistik Dirac untuk partikel spin minus 1/2, Fermi dan Dirac menyelesaikan mekanika statistik untuk partikel mekanika kuantum dengan menurunkan distribusi probabilitas untuk kumpulan besar partikel identik yang tidak dapat dibedakan, yang mematuhi prinsip pengecualian. Nah, hasilnya ini disebut dengan distribusi Fermi-Dirac yang diberikan persamaan sebagai berikut, di mana E alpha adalah konstanta normalisasi yang bergantung pada sistem. Partikel yang perilakunya dijelaskan oleh persamaan di atas disebut dengan fermions atau partikel Fermi-Dirac. Nah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari yang telah membacakan materinya. Selanjutnya materi ketiga, kondensasi Bose-Einstein yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Next. Kondensat Bose-Einstein. Seperti semua atom, konstituen 4He, proton, neutron, dan elektron adalah fermion. Namun, mereka dirakit sedemikian rupa sehingga putaran total keadaan dasar adalah bilangan bulat atau nol.
sehingga atom 4He adalah boson. Memang, tinjauan tabel periodik menunjukkan bahwa meskipun atom dapat berupa fermion atau boson, putaran keadaan dasar sebagian besar bilangan bulat, jadi dalam keadaan energi terendahnya. Sebagian besar atom adalah boson. Fakta ini tidak memiliki konsekuensi besar dalam menentukan sifat-sifat gas dalam wadah makroskopik, karena jarak antara energi terkuantisasi sangat kecil, sehingga kemungkinan bahwa setiap tingkat tertentu ditempati oleh atom juga kecil. Misalnya, jarak antara tingkat yang berdekatan dalam kotak kubus dengan volume 1 cm3 yang mengandung gas natrium adalah sekitar 10⁻⁻20 eV. Sehingga bahkan pada suhu yang relatif rendah, atom dalam sampel beberapa miliar akan menjadi tersebar luas di antara tingkat yang diizinkan. Seperti pada gambar 4, selain itu, jarak rata-rata antara atom dalam kotak akan menjadi sekitar puluhan ribu diameter atom, sehingga interaksi antara atom sangat kecil. Next. Berikut adalah gambar yang dimaksud, yaitu gambar 4. Jika tujuan kita adalah untuk membentuk kondensat Bose-Einstein atau BEC dari boson atom yang terpisah jauh dari sampel gas di dalam kotak, pendekatan yang jelas adalah yang digunakan untuk mengembunkan gas apapun, yaitu sampel didinginkan dan densitas ditingkatkan sampai gas mencair. Namun, pendekatan ini memberi kita masalah yang berat. Saat gas mencair, atom-atom menjadi sangat berdekatan, kerapatannya mendekati padatan. Atom-atom sekarang berinteraksi dengan kuat, terutama melalui elektron terluarnya, dan dengan demikian semua mulai bertindak seperti fermion. Next. Masalah ini diselesaikan oleh C.E. Wiman dan E. Cornell pada tahun 1995. Mereka melakukannya dengan membentuk BEC langsung dari uap jenuh, mendinginkan sampel tetapi tidak pernah membiarkannya mencapai kesetimbangan termal biasa. Ini dilakukan dengan metode pendinginan standar dan trik yang sangat rapi. Pertama, sampel uap rubidium pada suhu kamar diterangi oleh sinar dan 6 laser dioda kecil dengan frekuensi yang sesuai. Tabrakan foton laser dengan atom di ekor kecepatan rendah dari distribusi Maxwell memperlambat atom tersebut, dan dalam 1 atau 2 detik sampel sekitar 10⁻7 atom dikumpulkan dalam volume yang ditentukan oleh sinar laser yang berpotongan, diameter sekitar 1,5 cm. Suhu sampel berpendingin laser ini sekitar 1 mK. Kemudian, perangkap magnet khusus, yaitu medan magnet yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membatasi atom, digunakan untuk memeras sampel yang didinginkan. Next. Atom yang lebih hangat pada ekor berkecepatan tinggi dan distribusi Maxwell dari atom yang terperangkap dibiarkan keluar melalui kebocoran dalam perangkap magnet, membawa serta sejumlah besar energi kinetik dan secara evaporatif mendinginkan beberapa ribu atom yang tersisa menjadi lebih sedikit dari 100 Nk. Seperti molekul air yang menguap dari permukaan secangkir kopi panas mendinginkan yang tersisa di dalam cangkir. Atom-atom dingin yang tersisa ini jatuh ke keadaan dasar dan potensial pembatas dan dalam ketidakpastian eksperimental mencapai nol mutlak. Mereka disebut kondensat. Next. Bisa kita lihat di samping ini adalah gambar 5 dan gambar 6. Di mana pada gambar 5 didinginkan ke titik di mana panjang gelombang de Broglie menjadi lebih besar dari jarak antara atom. Atom jatuh ke keadaan dasar, semua menempati wilayah ruang yang sama. Gambar 6 yaitu distribusi kecepatan 2 dimensi dari awan yang terperangkap untuk 3 percobaan dengan jumlah pendinginan yang berbeda. Sumbunya adalah kecepatan X dan Z, dan sumbu ketiga adalah kerapatan jumlah atom per satuan kecepatan volume ruang.
Kepadatan ini diekstraksi dan ketebalan optik yang diukur dari bayangan. Distribusi di sebelah kiri menunjukkan bukit yang landai dan sesuai dengan suhu sekitar 200 Nk. Saya lanjut. Materi selanjutnya akan next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kita Gera. Kepada Kanda saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Rido karena telah mempersilahkan saya untuk membahas materi keempat. Materi keempat yaitu gas foton. Lebih tepatnya, aplikasi statistik Bose-Einstein. Next. Kuantisasi keadaan energi materi. Telah dijelaskan bahwa kapasitas panas molar CV untuk padatan turun cukup di bawah nilai Dulong Petit klasik 3R ketika suhu turun di bawah beberapa nilai kritis. Pada tahun 1908, Einstein menunjukkan bahwa kegagalan teorema ekuipartisi dalam memprediksi kalor jenis zat padat pada suhu rendah dapat dipahami jika diasumsikan bahwa atom zat padat hanya dapat memiliki nilai energi diskrit tertentu. Perhitungan Einstein terkait erat dengan perhitungan Planck tentang energi rata-rata dari osilator harmonik. Dengan asumsi osilator hanya dapat mengambil satu set energi diskrit. Kontribusi Einstein yang paling penting di bidang ini adalah perluasan gagasan kuantisasi osilator satu dimensi, yaitu distribusi Boltzmann. Mengikuti Planck, Einstein berasumsi bahwa energi setiap osilator hanya dapat mengambil nilai yang diberikan oleh persamaan En sama dengan N dikali H dikali F. Next. Di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan H merupakan konstanta Planck yang bernilai 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second. Daripada memiliki nilai rata-rata KT seperti yang diprediksi oleh teorema ekuipartisi, dia kemudian menggunakan distribusi Boltzmann untuk menghitung energi rata-rata atau E besar untuk osilator yang dapat dibedakan dan akan didapatkan persamaan, yaitu energi rata-rata sama dengan H dikali F per E pangkat HF per KT dikurang 1. Nah, pada slide kita dapat melihat gambar, yaitu kapasitas panas molar beberapa padatan versus suhu terreduksi T per TD, di mana TD adalah temperatur Debye. Didefinisikan sebagai TD sama dengan HFD dibagi K. Kurva padat itulah yang dapat diprediksi oleh Debye. Dan data tersebut diambil dari makalah asli Debye, di mana CF per 3R sama dengan 1 adalah nilai Dulong Petit. Next.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang memahami panas spesifik gas, di mana energi molekul di atomik adalah jumlah energi translasi, rotasi, dan vibrasi. Jika F adalah frekuensi getaran dan energi getaran dikuantisasi dengan E, FIB, sama dengan NHF, dan bahwa untuk suhu rendah energi rata-rata getaran mendekati 0, dan getaran tidak akan berkontribusi pada kapasitas panas molar, kita dapat menentukan suhu kritis untuk getaran molekul gas diatomik dengan Tv sama dengan Hf per K, di mana F tersebut adalah frekuensi getaran. Maka energi rotasi molekul diatomik adalah ER sama dengan 1/2 I W kuadrat. Maaf, maksud saya ER sama dengan 1/2 I omega kuadrat, di mana I adalah momen inersia dan W adalah kecepatan sudut rotasi yang dilambangkan dengan omega. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami yang lain. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kanda Gerard yang telah membacakan materinya. Selanjutnya materi kelima yaitu sifat gas fermion yang sebenarnya akan dibawakan oleh saudara kami yaitu atas nama Ridho Amrullah Bajar. Namun ada konfirmasi bahwa ia terkendala untuk masuk kembali ke Zoom. Jadinya saya akan menghentikan dalam pembacaan materinya, yaitu materi kelima tentang sifat gas fermion. Next. Gas fermion degenerasi kuantum. Karena fermion memiliki putaran setengah bilangan bulat, prinsip pengecualian Pauli melarang dua fermion identik pengecualian Pauli melarang dua fermion identik menempati keadaan kuantum yang sama. Dengan demikian, sistem setengah atom spin integer tidak dapat menempati semua keadaan dasar untuk membentuk versi fermion dari kondensat Bose-Einstein seperti yang mungkin untuk boson spin integer. Analog fermion dari BeC terjadi ketika atom mengisi semua keadaan energi dari keadaan dasar hingga energi Fermi. Transisi ke keadaan degenerasi kuantum ini untuk gas fermion adalah transisi bertahap, sangat berbeda dengan transisi fase mendadak ke BeC atau Bose-Einstein condensate. Next. Mungkin pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh soal. Next. Contoh soal yang pertama yaitu berbunyi pelepasan H2 dari atmosfer bumi. Aturan praktis yang digunakan oleh astrofisikawan adalah bahwa gas akan lepas dari atmosfer planet dalam 10⁸ tahun jika kecepatan rata-rata molekulnya 1/6 dari kecepatan pelepasan. Yang ditanyakan, hitung kecepatan rata-rata dari energi kinetik rata-rata jika massa molekul H2 sama dengan 3,34 kali 10⁻⁷ kg. Bisa kita lihat pada layar jawabannya.
Kecepatan lepas di dasar atmosfer yaitu permukaan bumi adalah 11,2 km per second. Dan 1/6 dari nilai itu adalah 1,86 km per second. Jika kita asumsikan T sama dengan 300 K, energi rata-rata molekul hidrogen atau molekul lain karena E tidak bergantung pada massa. Jadi kita lihat E sama dengan 3/2 kT, sama dengan 3 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23 kali 300/2. Didapatkan hasil 6,21 kali 10 pangkat min 21 Joule. Atau rumus lainnya yaitu 1/2 MV pangkat 2, di mana hasilnya sama yaitu 6,21 kali 10 pangkat min 21 Joule. Next. Lanjutannya, atau untuk molekul hidrogen dengan rumus V pangkat 2 sama dengan 2 kali 6,21 kali 10 pangkat min 21 per 3,34 kali 10 pangkat min 27. Didapatkan hasil 3,72 kali 10 pangkat 6 meter per second. Sehingga V sama dengan 1,93 km per second. Jadi kecepatan rata-rata dari energi kinetik adalah 1,93 km per second. Next. Next. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan banyak kekurangan dari kami. Mungkin itu saja, kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.